Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala pada kesempatan kali ini bifadlillahi wa taufiqihi nuwasilu darsana al-lugha al-arabiyyah min kitab Durus Lugha al-Arabiyyah. Al-juz' ats-tsalits. Nahnu al-an fi ad-dars, mazilna fi ad-dars al-khamis ashar. Ya, kita masih di pelajaran yang ke-15. Insyaallah ini adalah bagian yang terakhir dari rangkaian pelajaran yang ke-15 ini. Baik, apa yang sudah kita bahas di pelajaran yang ke-15 ini? Ya, pelajaran yang ke-15 ini ya, dulu kita mulai ya dari halaman 118. Ya, sekarang kita sedang berada di halaman 129. Ya, di halaman 129. Ada beberapa poin utama yang sudah kita bahas atau yang akan kita bahas pada pelajaran yang ke-15 ini. Yang pertama yaitu syarat bentuk-bentuk jawabus syarat. Jawabus syarat itu bisa berbentuk fi'il mudhari, fi'il madhi, ya, bisa juga campuran nanti madhi dan mudhari, ya, syaratnya madhi, kemudian jawab syaratnya mudhari dan seterusnya. Itu sudah kita bahas di halaman 121. Kemudian di halaman 123 kita juga sudah bahas tentang kapan jawabus syarat itu harus digandeng dengan huruf fa di awalnya atau harus berawalan huruf fa. Ya, kemudian kita sudah lihat tadribat-tadribatnya sudah kita kerjakan. Ya, kemudian poin yang ketiga yang dibahas adalah perbedaan antara kam al-istifhamiyah dan kam al-khabariyah. Kemudian poin yang selanjutnya pembahasan tentang hatta. Itu yang akan kita bahas sekarang insyaallah. Ya, sudah pernah kita singgung di pertemuan kemarin. Ya, kita merejah sedikit. Jadi hatta itu dalam bahasa Arab memiliki banyak sekali makna, tapi yang ingin kita bahas di sini adalah dua makna hatta. Ya. Hatta yang pertama itu bermakna ila, ya. Hatta yang kedua bermakna likai atau lamu ta'lil. Jadi hatta itu bisa bermakna ila, bisa bermakna lamu at-ta'lil. Kapan dia bermakna ila dan lamu ta'lil? Ya, sesuai konteks kalimatnya nanti ya. Jadi bisa kita coba-coba nanti ini kalau diganti dengan ila nyocok nggak? Ya, kalau diganti dengan likai nyocok nggak gitu. Ya, jadi mana yang lebih pas nanti ya, itu yang kita pakai gitu. Ya, jadi yang menentukan nanti adalah sigohnya atau konteks kalimatnya. Sekarang di sini kita akan diberikan beberapa contoh ya. Ada 6 kalimat di sini yang mengandung hatta dan kita diminta untuk mengharokati ya kata-kata yang terletak setelah hatta dan menentukan makna hatta. Tadi ada dua makna hatta ya, ila atau kai. Ya, ila atau kai atau lamu ta'lil. Baik. Ya, nomor 1, ya, ajtahidu laila nahara. Saya bersungguh-sungguh siang dan malam, ya. Hatta anjaha bitaqdirin mumtazin. Hatta anjaha. Ingat setelah hatta itu mansub. Ya, hatta ini istilahnya mansub. Hatta anjaha bitaqdirin mumtazin. Nah, di sini jenis hattanya bermakna apa? Ya, di sini bermakna lamu at-ta'lil. Dia bermakna lamu ta'lil di sini. Ya, jadi kalau kita ganti dengan likai bisa ajtahidu laila nahara likai anjaha bitaqdir mumtaz. Artinya saya bersungguh-sungguh siang dan malam ya agar saya lulus ya dengan nilai yang bagus. Ya. Ya, kalau kita artikan dengan ila bisa-bisa saja, maknanya juga bisa mustaqim ya, tapi kurang tepat aja. Ya, kalau kita mengatakan ajtahidu laila nahara ila an anjaha begitu. Ya. Baik. Nomor 2, intadir hatta atawaddoa. Intadir hatta atawaddoa mansub di situ. Nah, sekarang di sini bermakna ila atau bermakna lamut ta'lil. Nah, jawabannya dia di sini bermakna ila. Ya, jadi intadir ila an atawaddoa. Baik. Jadi kalau antum ingin bikin kalimat nanti, ya, dan antum ingin mengatakan sampai, ya, dalam bahasa Arab itu apa? Huruf apa yang dipakai? Gunakan hatta. Ya, pakai ila juga boleh kan? Sampai atau ke itu kan pakai ila ya. Tapi syaratnya kan ila itu huruf jar. Jadi dia harus pakai isim setelahnya berarti.
Ya, karena huruf jar itu masuknya ke isim. Ya, sedangkan yang antum ingin buat ini adalah fiil. Nah, maka caranya adalah ganti ila itu dengan saudaranya yang semakna yaitu hatta. Nah, jadinya intadhir ila an atawaddoa itu kalimat sebenar. Baik, nomor 3 qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba. Ya, hatta yuhibba mansub di situ. Li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya ya sebagaimana atau apa-apa yang ia cintai juga untuk dirinya sendiri. Nah, taib. Di sini sekarang hatanya bermakna apa di sini? Ya, bermakna ila. Ini kalau dalam kitab Mughnil Labib, ila itu salah satu maknanya adalah al-ghayah, ya, artinya tujuan. Ya. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba artinya tidak akan sampai kita kepada tujuan iman itu. Tujuan kita adalah iman. Nggak sampai ke sana kita sampai apa? Sampai kita mencintai apa-apa yang kita cintai bagi saudara muslim ya sebagaimana kita mencintai untuk ya diri kita sendiri. Baik. Ini berarti bermakna ila di sini. Kemudian yang keempat, waqala alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan juga yang lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai aku lebih dia dicintai daripada bapaknya, daripada anaknya, dan daripada manusia seluruhnya. Nah, di sini hattanya sekarang, hatta aku, nah di situ mansub. Nah, sekarang hattanya di sini bermakna apa? Ya, ini sama, di sini juga dia bermakna ila. Ya, bermakna ila. Kita paham dari mana? Dari konteks kalimatnya. Nah, kita katakan la yu'minu ahadukum ila an akuna ahabba ilaih. Ya. Artinya kita nggak bisa sampai ke tujuan iman yang sempurna itu sampai kita mencintai Nabi. Ya, jadi goyahnya itu adalah iman. Ya. Dan goyah itu, ya, tujuan itu maksudnya tidak akan bisa kita raih kecuali dengan ya, melakukan ikhtiar berupa mencintai Nabi. Jadi mustahil ada orang yang mengatakan dirinya beriman, ya, kemudian dia tidak mencintai Nabi SAW. Baik. Kemudian yang kelima, kharajtu minal baiti mubakkiran hatta la ata'akhkhara 'anil mau'idi. Ya, hatta la ata'akhkhara. Nah, di situ dia mansub ya, ata'akhkhara. Nah, sekarang pertanyaannya di sini ya, ini bermakna ila atau lamut ta'lil. Ya, jadi kharajtu minal bait artinya saya keluar dari rumah mubakkiran. Mubakkiran di awal waktu pagi-pagi hatta la ta'akhkhar ya. Ya, hatta tidak terlambat dari janji ya, janji temu ya. Janji bertemu jam sekian agar tidak terlambat. Nah, sekarang pertanyaan hatta di sini nyocok nggak kalau kita pakai ila? Ila an la ta'akhkhar nggak nyocok ya. Nyocoknya di sini alasan. Kenapa saya keluar di waktu pagi? Kenapa saya berangkat pagi-pagi? Ya agar tidak terlambat. Berarti ada kata agar di situ. Kalau ada kata agar, berarti dia lamut ta'lil. Ya, berarti dia pakainya atau maknanya lamut ta'lil di sini. Nomor 6, qala al-mudiru lit-talibi lan asmaha laka bil huduri hatta ta'tadira ila al-mudarrisi. Ya. Dan asmaha laka bil hudur hatta ta'tadir. Dan asmaha artinya mengizinkan ya. Saya tidak akan mengizinkan kamu untuk hadir ya hatta ta'tadir ya. Hatta kamu ta'tadir minta maaf ke guru. Baik. Nah, di sini sekarang ya hattanya bermakna apa? Lamut ta'lil atau ila? Bermakna ila. Nyocoknya di sini bermakna ila. Ya, artinya adalah kamu tidak akan saya beri izin untuk masuk, untuk hadir sampai. Nah, kalau udah ada kata sampai itu berarti apa? Harfu jar ila. Kalau bermakna agar berarti itu lamut ta'lil. Taib. Kemudian ta'ammal al-mithala thumma kawin jumalan ala ghirarihi musta'inan bil ibaratil atiyah. Ya, perhatikan contoh berikut, kemudian bikinlah kalimat yang semisal mengikuti polanya. Girar itu pola ya. Mengikuti pola ya contoh ini. Ya, contohnya ada di bawah ini. Kita bikin kalimat yang semisal seperti ini. Musta'inan bil ibaratil atiyah. Ya, gunakan kalimat yang sama. Intadir hatta atawaddo'a, tunggu sampai saya wudu.
Albasu artinya pakai baju, berarti tunggu saya sampai pakai baju, begitu seterusnya. Nah, itu gampang insyaallah ya. Baik, jadi contoh yang kita diminta untuk mengikuti polanya adalah contoh penggunaan hatta di kalimat intadhir hatta atawaddoa. Nah, sekarang bagaimana kita masukkan kalimat-kalimat berikut: albasu, asyrabul qahwa, nasma'ul akhbaro, aktubur risalah, dan ya'uduna. Baik, sekarang kita coba jawab. Baik, yang pertama tadi kalimat yang diminta tadi adalah albasu ya. Albasutnya saya memakai, berarti intadir hatta albasa ya. Albasa ats-tsauba misalkan. Ya. Tunggu saya sampai saya pakai baju dulu gitu. Ya, intadir hatta albasa, di situ mansub karena hatta huna bimana ila ya. Intadir hatta di sini artinya intadir ila ya. Baik. Kemudian asyrabul qahwata, nah, berarti jadinya intadir hatta asyraba al-qahwata. Ya, boleh ditambahkan, boleh dicukupkan sampai sini. Selama kalimatnya sudah bermakna sempurna, maka silahkan sampai sini saja ya. Baik. Kemudian yang ketiga tadi nasma'u al-akhbaro. Nasma'ul akhbaro artinya ya, kita mendengar berita. Berarti kalau kemasukan hatta jadinya nasma'a al-akhbaro. Nasma'a al-akhbaro. Ya, intadir hatta nasma'a al-akhbaro. Ya, kemudian nomor 4 tadi aktubur risalata. Berarti intadir hatta aktubar risalata. Baik. Kemudian yang kelima tadi ya'uduna. Berarti intadir hatta ya'udu ya. Nah, dari ya'uduna tulisannya begini ya, ya'uduna, tapi karena dia termasuk al-af'al al-khamsah, fi'il yang 5, dan fi'il yang 5 itu mansubnya dengan hasfun nun. Jadinya hatta ya'udu. Ini sudah pernah kita bahas di babnya itu sendiri nih ya, membahas tentang al-af'al al-khamsah. Nah, kenapa dia mansub di situ? Ya karena hatta itu di sini dia termasuk an-nasibah, dia hatta an-nasibah yang bermakna ila atau bermakna lamut ta'lil. Baik. Intadir hatta albasa artinya tunggu saya sampai saya pakai baju. Kemudian intadir hatta asyrabal qahwa, tunggu sampai saya minum kopi, maksudnya tunggu saya habiskan kopinya dulu. Intadir hatta nasmal akhbar artinya tunggu sampai kita dengar beritanya, jangan bertindak dulu maksudnya. Intadir hatta aktubar risalah, tunggu sampai saya menulis surat, ya, tunggu saya selesai maksudnya. Kemudian intadir hatta ya'udu, ada ya'udu artinya kembali, ya tunggu sampai mereka kembali. Ya, ya'udu artinya mereka kembali. Baik, ini dia jawaban dari latihan yang kedua, halaman 130. Ya, sekarang kita masuk ke poin pembahasan selanjutnya di situ. Ya, kita kembali ke kitab. Pembahasan tentang ha'um. Ya, ha'um. Kalimat ha'um ini apa maknanya? Ini akan banyak kita temukan dalam Al-Quran nanti, dalam hadis-hadis Nabi. Ya, kalimat ha'um ini. Dan kalimat yang masyhur penggunaannya di kalangan orang Arab. Baik. Apa itu ha'um? Ya. Ha'um ini merupakan isim fi'il. Ya. Ha itu isim fi'il. Ya. Bimakna khuz. Artinya adalah khuz, ambillah. Jadi ha itu ya ambillah. Ya, khuz dia. Jadi isim fi'il itu dia dikelompokkan isim tidak, dikelompokkan fi'il juga tidak. Ya, jadi dia adalah isim tapi bermakna fi'il. Ya, tapi tidak bisa dikelompokkan isim juga karena tidak menerima tanda-tanda isim. Ya, jadi dia tengah-tengah. Maka dinamakan isim fi'il. Kalau tidak salah sudah pernah kita bahas tentang isim fi'il di jilid yang kedua ya. Baik. Jadi ha'um i'lanan, ya, ha itu artinya khuz. Kemudian ini ya, ini nanti kembali kepada jamaah ya, kepada jamaah gitu ya. Jadi ha'um i'lanan artinya khuz i'lanan. Ya. Kalau di Al-Qur'an dikatakan ha'um uqra'u kitabiyah. Ya. Ha'um uqra'u kitabiyah ini ya, kitab kalian bacalah. Ini catatan amalan kalian maksudnya. Baik. Jadi apa bedanya ha'um itu dengan yang lain kalau perubahan domirnya bagaimana?
Ya, jadi kalau mufrad mukhatab, ya, mufrad mudzakkar, ya, kalau mukhatab kita adalah laki-laki, yang kita perintah untuk mengambil itu adalah seorang laki-laki, misalkan Ali, misalkan, maka kita katakan ha'a, ya, ha al-kitaba ya Ali, bimana khudz al-kitaba ya Ali, ya, khudz al-kitaba ya Ali, itu makna dari ha di sini, ha'a. Artinya adalah khudz, fi'il amr dari akhadha ya'khudhu, khudz. Baik. Tapi kalau buat perempuan, kita perintah untuk perempuan, maka kita katakan hai, ya. Bedanya ha dan hai. Ada dua lugah di sini, ada menambahkan ya di situ hai gitu, ada tidak menambahkan ya. Tapi lebih pasti adalah tidak menambahkan ya. Jadi ha'il kitaba ya Aminah. Nah, kalau di sini Aminah berarti kalau dijadikan khuz jadinya khuzi, ya, khuzi. Jadi hai artinya adalah khuzi, ambillah wahai Aminah alkitabah. Ya, khuzi alqalama, di mana ha'il qalama, gitu ya. Jadi ini bentuk lainnya. Jadi kalau kita bikin kalimat nanti atau ngomong dalam percakapan sehari-hari, sekarang bisa kita variasikan. Jangan hanya katakan khuz alkitab, sekarang kita ganti dengan ha alkitab. Ya, ha alkitab, gitu ya. Baik. Kemudian ha umul kitab ya ikhwah. Nah, kalau jamak kita katakannya ha jamak mudzakkar. Ya, domir apa di sini berarti? Domir antum. Kalau domirnya domir antum, banyak orang, ya. Kalau dalam bahasa kalau dalam fi'il amr akhadha ya'khudhu jadinya khudhu, ya. Jadi kalau antum ketemu ha di dalam Al-Qur'an, ya, nanti itu bermakna khudhu. Berarti itu situ domirnya kembalinya kepada antum. Jadi khudu haum, ya, haumul kitab ya ikhwah, haumul kitab ayyuhal muslimun, ya, di mana khudu alkitaba ayyuhal muslimun. Kemudian kalau domir antuna bagaimana? Anta sudah, anti sudah, ya. Antuna bagaimana? Ya, antuna kita katakannya haunna alkitaba ya akhawat. Jadi kita katakannya haunna. Ya, berarti kalau domir kalau pakai fiil khudz tadi jadinya khuzna, ya. Khuznal kitaba ya akhawat, di mana haunnal kitaba ya akhawat. Nah, itu mana dari kata haum. Ya, di teks itu ada haum, ya, haum i'lanan artinya ambillah, pengumuman, ya, ambillah kitab, ambillah pulpen dan seterusnya. Bisa kita gunakan khuz, bisa kita gunakan haum. Tapi kalau pakai haum itu harus untuk jamak mudzakkar. Kalau jamak muannas haunna, mufrad mudzakkar haa, ya, kalau mufrad muannas hai. Baik. Wa fit tanzil di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 19 Allah katakan ha umqra'u kitabiyah. Ambillah kitab-kitab ini, ya, catatan amalan kalian maksudnya, iqra'u kitabiyah, dan bacalah buku kalian tersebut, catatan amalan kalian tersebut. Baik, itu dia poin selanjutnya. Poin yang keempat, sekarang poin yang terakhir dari pembahasan di pelajaran yang ke-15 adalah pembahasan tentang isim tasghir. Ya. Apa itu tasghir? Tasghir itu merupakan bentuk pengecilan dari kata benda normal. Jadi kalau dalam bahasa Arab benda besar atau benda normal dengan benda kecil itu ada, ya, ada bentuk tasrifnya, ya, ada pola khususnya. Ini masuk ke pembahasan sorob ini, ya. Ya, pembahasan sorob di Nahwu juga ada, tapi dari sisi Arabnya. Nah, jadi tasghir itu dari kata sogir artinya bentuk kecil dari suatu benda. Kalau kita mengatakan misalkan, ya, sesuatu yang versi mini dari sesuatu yang lain, katakanlah kita misalkan, ya, punya rumah, ya, kemudian kita juga punya mainan rumah-rumahan atau versi mininya gitu, ya. Ya, maka rumah dan rumah yang beneran, ya, rumah-rumahan dengan rumah beneran itu gimana membedakannya? Nah, dalam bahasa Arab kita gunakanlah yang namanya pola tasghir ini. Ya, kita gunakan pola tasghir namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tinggal ditambahkan imbuhan saja, ya, diulang rumah itu yang beneran rumah, nah rumah-rumahan itu yang versi kecilnya. Nah, kalau dalam bahasa Arab dirubah wazannya atau polanya. Ya, contohnya di sini adalah kata kutayyibu, ya, kutayyibun. Ya. Kutayyib itu adalah tasghir dari kata kitab. Berarti kitab itu versi normal, ya, ukuran normalnya. Kutayyib itu adalah, ya, versi mininya berarti. Ya. Nah, versi juniornya, versi kecilnya. Ya, berarti kutayib ini adalah buku kecil.
buku saku ya, buku yang muat di dalam saku baju atau mushaf saku atau buku saku, ya itu dinamakannya kutayyib. Nah, kalau ukuran normalnya ya kita katakan kitab. Ya, wazannya apa kutayyib itu? Wazannya fu'ail. Ya, wazannya fu'ail. Dan wazan isim tasghir itu ada 3. Ini yang paling masyhur ya. Ada 3 wazan isim tasghir, ada fu'ailun, ya, kutaibun berarti, ya, kemudian fu'ailun, ya, kemudian ya fu'ailun, ya. Ya, ini dia 3 wazannya. Fu'ailun contohnya najmun jadinya nujaimun. Kalau najmun itu ya bintang, artinya bintang normal begitu ya. Ya, tapi kalau nujaimun artinya bintang kecil gitu ya, tanpa perlu menambahkan kata sogir di situ. Ya, jadi versi kecilnya. Ya, analoginya kalau kita mau perbandingkan dengan bahasa Inggris, ya, kalau nama-nama orang dalam bahasa Inggris itu kan, ya, misalkan nama anak dan dengan bapaknya sama, biasanya ditambahkan imbuhan JR di belakangnya kan, junior gitu. Ya, nama bapaknya Jos misalkan. Nama anaknya juga sama, Jos. Maka cara membedakan antara bapak sama anaknya ditambahkan kata JR belakangnya. Jos JR, Jos Junior maksudnya. Nah, itu tasghir dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, tasghir itu dengan merubah polanya kalau dalam bahasa Arab tanpa menambahkan imbuhan seperti itu. Baik. Nah, misalkan dalam bahasa Arab ada orang namanya Umar, ya. Nah, kemudian dia punya anak, ya. Nah, anaknya ini diberi nama Umair, artinya versi kecil dari Omar, gitu. Ya, Umar bapaknya, Umair, ya, anaknya, ya. Kemudian misalkan bapaknya Sa'ad, ya, anaknya Su'aid, ya, dan seterusnya, ya. Bapaknya Hamid, ya, anaknya Humaid, ya, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, Jubail. Jubail itu tasghir dari kata Jabal. Jabal itu ya gunung besar, versi benar, versi normalnya, ya sebagaimana gunung-gunung yang kita tahu. Kalau Jubail itu berarti bisa kita artikan untuk bukit, ya. Atau dia gunung tapi di bawah rata-rata gunung-gunung yang lain, gitu. Baik. Ubaid min abdun, ya. Nah, kemudian kata Ubaid, sering kita dengar kata Ubaidullah, ya. Nah, itu isim tasghir dari kata Abdullah. Bapaknya namanya Abdullah, anaknya namanya Ubaidullah. Ya, versi tasghir dari kata abdun, ya, hamba kecil gitu maksudnya. Baik. Kalau talibun itu penuntut ilmu, ya tuwailib itu penuntut ilmu junior gitu ya. Nah, itu dia bedanya. Ya. Yang fu'ailun, ya, contohnya funaidikun dari kata fundukun, ya, artinya hotel, hotel kecil versi kecilnya, ya funaidik. Ya. Duraihim min dirham. Dirham itu ya takaran normalnya, ya, uang dirham. Tapi kalau 1 dirham dipecah lagi itu namanya duraihim. Ya, recehan gitu ya. Ya, 1 dirham itu kita pecah lagi jadi ya pecahan-pecahan, ya, uang logam yang kecil. Nah, itu duraihim. Kutayyib itu tadi dari kata kita, kemudian syuhayyid dari kata syahid, orang yang syahid ya, syuhada zamannya. Syuhayyid itu tasghir ini. Kemudian wazan yang ketiga, fu'ailun. Contohnya adalah mufaitihun, itu tasghir dari kata miftahun, ya kunci, jadi kunci kecil itu mufaitih. Ya, funaijin itu isim tasghir dari finjan, ya finjan itu artinya cangkir, ya. Versi kecilnya adalah funaijin. Kemudian dunainir itu isim tasghir dari kata dinar, ya. Dinar isim tasghirnya dunainir. Taib. Ya, kemudian kita diminta di sini sagir al-asma'a al-atiyah, ya, tasgir isim-isim berikut ini, ya. Di situ ada kata waladun, ya. Ya, kita diminta untuk tasgir, jadinya apa? Ya, kemudian ada kata apa di situ selanjutnya itu. Baik, kita jawab sama-sama, ya. Baik, yang pertama tadi waladun, ya. Simtasnya jadinya apa? Jadinya ulaidun, ya, wazannya fuailun, ya, jadinya waladun ulaidun. Perhatikan cara nulisnya ya, ulaidun, ini wazannya berarti fuailun, ya, sebelah sini ini wazannya ya, fuailun.
Taib. Kemudian kata yang kedua tadi apa? Kindilun. Kindilun berarti isim tasghirnya ya kunaidilun. Ya. Kalau belum lancar ini kalau belum lancar nggak bisa otomatis tahu isim tasghirnya ini, berarti butuh banyak latihan lagi. Ya, butuh banyak latihan agar terbiasa. Kalau udah terbiasa nanti insya Allah bisa dengan sendirinya langsung tahu apa isim tasghirnya. Ya, ini wazannya berarti fu'ailun. Ya, fu'ailun, kunaidilun. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga tadi gulamun. Ya. Gulamun ya. Isim tasghirnya jadinya ya. Gulamun jadinya gulaimun ya. Gulamun jadinya gulaimun ya. Ya. Fu'ailun ya. Fu'ailun jadinya. Taib. Kemudian selanjutnya ada usfurun. Usfurun. Ya, usfur artinya burung kecil. Versi mininya lagi. Ya. Nah, berarti jadinya ya, al-wazan fu'ailun berarti ya. Fu'ailun sama seperti nomor 2 tadi. Jadinya apa? Usaifirun jadinya. Ya. Usaifirun. Ya. Usaifirun. Usaifirun. Al-wazan ya fu'ailun. Taib. Kemudian yang kelima tadi ta'amun. Ya, ta'amun. Jadi tasghirnya jadinya apa? Tu'ayyimun jadinya, ya. Tu'ayyimun. Ya, kenapa pakai ya di situ? Ya karena ta'amun kan ada alifnya. Alif itu terus jadi ya di situ. Yang pakai tasdid jadinya. Karena ada 2 ya. Tu'ayyimun itu berarti wazannya masuk wazan yang kedua berarti fu'ailun. Ya. Dia wazannya fu'ailun. Ya, tu'ayyimun itu fu'ailun. Baik. Kemudian yang keenam qaribun. Ya, qaribun artinya dekat. Kalau lebih dekat lagi, ya, maka kita katakannya qurayyibun. Ya, qaribun jadinya qurayyibun. Ya, pakai ya dia kalau apa? Ya, kalau dia aslinya akar katanya itu ada ya-nya atau ada alifnya. Ya, contohnya kata qaribun tadi kan ada ya di situ ya, qaribun. Nah, maka di tasghirnya nanti tetap ada ya itu. Ya, kalau alif jadi kita rubah jadi ya, jadi double ya-nya gitu. Ya yang wazan ya fu'ailun ya dan ya yang apa namanya? Yang aslinya atau penyusun aslinya gitu. Baik. Kemudian Ja'far ya. Ada orang namanya Ja'far, kalau anaknya maka kita katakan ya versi kecil dari si Ja'far kita katakan Ju'aifirun ya. Ju'aifirun isim tasghirnya. Wazannya apa di sini? Fu'ailun. Ya, sama dengan wazan yang di atasnya. Fu'ailun. Fu'ailun. Baik, kemudian selanjutnya ada himarun. Ya, himarun. Ya, himarun kalau ditasghir jadinya ya humayyirun. Ya, himarun jadinya humayyirun. Humayyirun. Ya, ingat ada ya, himarun itu ada alifnya ya, himarun. Ya, berarti dirubah menjadi ya, jadinya double ya-nya. Kita tambahkan tasdid jadinya humayyirun. Ya, ala wazan berarti ala wazan fu'ailun. Fu'ailun. Baik, kemudian yang terakhir yang ke-9 sarirun. Sarirun. Ya, ini ada ya-nya di sini. Ya, berarti ya tetap kita tambah ada ya-nya, kita biarkan ya-nya tapi kita tambahkan satu lagi ya dari polanya, dari wazannya. Jadinya sarirun jadinya surayyirun. Ya, surayyirun. Ya, sarir artinya kasur atau ranjang ya, surayyirun. Ya, itu isim tasghirnya. Ya, surayyirun. Taib. Ya, berarti surayyirun ini wazannya sama dengan di atasnya juga fu'ailun. Taib, itu dia jawabannya ya. Waladun ulaidun ya. Waladun ulaidun, kemudian kindilun ya menjadi kunaidilun, kemudian gulamun menjadi gulayyimun ya. Nah, ini salah tadi ya. Gulamun menjadi gulayyimun, tasdidnya kurang. Ya, berarti ini fu'ai
fu'ailun. Ya. Gulamun gulayimun, kemudian usfurun usaifirun, kemudian ta'amun ta'ayyimun, kemudian qaribun menjadi qurayyibun, ja'farun menjadi ju'aifirun, kemudian himarun menjadi humayyirun, sarirun menjadi surayyirun. Ya, jadi itu 3 wazannya, fu'ailun, fu'ailun, dan fu'ailun. Itu namanya isim tasghir. Jadi dengan ini berakhirlah kita sebenarnya dari pembahasan Ad-Darsul Khamis Asyar, pelajaran yang ke-15. Ya, setelahnya itu sebelum masuk ke pelajaran yang ke-16 ada tamarin amah, latihan umum. Ya, untuk merojaah kosakata yang sudah dipelajari di pelajaran yang ke-15 ini. Murojaahnya adalah yang pertama hati mudhari al-af'al al-atiyah. Ya, sebutkan bentuk mudhari dari fiil-fiil berikut. Yang pertama syagola, ya, bentuk mudhari'nya apa? Ya, syagola mudhari'nya adalah yashgolu. Ya, silakan ditulis sendiri ya, Anda diktekan. Syagola yashgolu. Ya, kemudian di bawahnya atau di sampingnya ya, kita bacanya ke samping karena biasanya di latihannya ke samping dia. Rahima, rahima mudhari'nya yarhamu. Ya, kemudian fata mudhari'nya yafutu. Ya, sama seperti qama yaqumu. Ya, kemudian naja itu mudhari'nya yanju. Ya, kita tuliskan yang ribet-ribet tulisannya ya. Yanju, kalau fata tadi yafutu. Kemudian gosya, ya, gosya, ya, itu ya mudhari'nya adalah yagusyu. Ya, gosya yagusyu. Ya, gosya yagu, ya, tasdid di shinnya. Ya, yagusyu. Gosya yagusyu. Kemudian faza yafuzu, sama seperti fata tadi. Kemudian zara'a yazra'u. Ya. Kemudian hasada yahsudu, ya. Nasara yansuru, ya. Hasada yahsudu. Kemudian apalagi tadi golaba, golaba yaglibu, ya. Kemudian asa ya'si, tambahkan ya-nya ya, sama seperti masya yamshi, asa ya'si. Kemudian samata yasmutu, ya, samata yasmutu. Baik, kita lihat artinya sekarang. Nah, syagola yashgolu tadi artinya sibuk. Kemudian rahima yarhamu artinya ya merahmati atau mengasihani. Fata yafutu artinya terlewat, ya, terlampaui begitu. Ya, kemudian naja yanju artinya selamat, gosya artinya menipu, faza yafuzu artinya ya menang atau sukses, zaro yazro artinya menanam, hasada yahsadu artinya hasada yahsudu artinya memanen, ghalaba artinya mengalahkan, ya, asa artinya bermaksiat atau membangkang, somata yasmutu artinya diam. Kemudian yang kedua hati mudhari al-af'al al-atiyah, ya, ini sama disebutkan mudhari dari fiil-fiil berikut ini sama dengan yang di atas tadi ya. Sajjala, ya, mudhari'nya ya yusajjilu, ya, sajjala yusajjilu. Kemudian sabbata yusabbitu, saddaqa yusaddiqu, ghayyara yughayyiru, adraka yudriku, ata'a, ini agak beda sedikit di sini, ata'a yuti'u, ya, pakai ya, yuti'u. Kemudian aghna yugni, ya, yughnihumullah, ya, min fadli. Amana yu'minu, ya, amana yu'minu. Ishtaraka yashtariku, i'tadzara ya'tadziru, ihtarama yahtarimu, ittaqa yattaqi, ya, mudhari'nya yattaqi. Kemudian ta'akhkhara yata'akhkharu, tatawwa'a yatatawwa'u, ta'allama yata'allamu, istaghfara yastaghfiru, istafada yastafidu. Ya, alifnya menjadi ya di situ. Jadi yastafidu. Istaiqadha yastaiqidhu, asyraka yusyriku. Ya, asyraka yusyriku. Taib.
Itu dia fi'il-fi'il mudhari dari fi'il-fi'il madi tadi. Kemudian latihan yang terakhir, latihan umum yang terakhir, hati jam al asma'il atiyah. Sebutkan jamak dari isim-isim berikut ini. Nah, yang pertama adalah laihah. Laihah itu artinya papan ya. Jamaknya adalah lawaih ya. Laihah jamaknya lawaihu ya. Kemudian amirun jamaknya umara'u ya. Umara'u ya. Kemudian udhrun jamaknya a'dzarun ya. Kemudian dawaun jamaknya adwiyatun. Jaizah jamaknya jawaizu ya. Jawaizu. Kemudian silahun jamaknya aslihatun ya. Silahun aslihatun. Baik. Ya, itu dia jamak-jamak dari kata-kata berikut ini. Kita lihat artinya sekarang ya. Laihah tadi artinya papan atau ya tempat menulis ya. Laihah itu ya banyak sebenarnya artinya ya. Laihah bisa artinya nazir juga. Amir artinya pemimpin ya. Kemudian uzur artinya uzur ya alasan. Kemudian dawa artinya obat. Jaizah artinya hadiah atau balasan. Kemudian silah artinya senjata. Nah, tadi sajjala yusajjilu artinya mencatat atau merekam. Tabbata yustabbitu artinya mengokohkan. Saddaqa mempercayai. Goyaro merubah. Adraka mendapati. Atau artinya mentaati. Agna artinya mencukupi. Amana beriman. Ishtaraka yashtariku artinya bergabung. Ya. Atau ikut serta. I'tadzara ya'tadziru artinya meminta uzur. Ihtarama yahtarimu artinya memuliakan. Ittaqa yattaqi artinya bertakwa. Ta'akhkhara artinya terlambat. Tatawwa'a artinya melakukan sesuatu secara sukarela. Ya, wa man tatawwa'a ya fahuwa khairun lah. Kemudian ta'allama mempelajari atau belajar. Istaghfara minta ampun. Istafada artinya mengambil faedah. Istaiqadha artinya bangun dan tidur. Asyraka yusyriku artinya berbuat kesyirikan. Baik, itu dia akhir dari tadribat amah atau latihan umum. Baik, jadi di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan masuk ke pelajaran yang ke-16 ya. Di pelajaran yang ke-16 ini juga sama akan ada beberapa poin yang akan kita bahas. Kita akan lebih banyak fokus ke fiil nantinya. Ya, di pelajaran yang ke-16 dan seterusnya kita akan lebih banyak fokus ke fiil ya. Ya, entah dia sulasi ataupun rubai. Jadi akan lebih banyak ke sorof nanti ya. Bagaimana membuat isim fa'il dan isim maf'ul dari fiil-fiil ya, sulasi dan fiil-fiil rubai. Ya, kita belajar nanti isim fa'il, isim maf'ul sama masdarnya. Baik. Wa naktafi bihadzal qadar. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.